Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan narihim alibi hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa sahhalallahu bi fahmi. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pada halaman 35 baris kedua dari bawah. Wa Ibnu Asakir an Ibni Umar qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa Ibnu Asakir, dan telah meriwayatkan Ibnu Asakir an Ibni Umar, dari Ibni Umar, ma ala ahadikum, tidaklah di atas seseorang di antaramu, iza arada, apabila dia ingin ayyatasaddaqo, bersedekah, lillahi, karena Allah, shadaqata tatawu'in, sedekah sunnah, bukan zakat sebagai sedekah wajib, bukan. Siapa saja yang ingin bersedekah di antara Anda, sedekah sunnah, ayyaj'alaha an walidayhi, ingin menjadikan pahalanya untuk kedua ibu bapanya, idza kana muslimaini, apabila keadaan ibu bapanya itu muslim, beragama Islam. Fayakunu, maka adalah ajruha, pahalanya, lahuma walahu, menjadi untuk kedua orang tuanya dan juga untuk dia. Jadi bila mana kita ingin sedekah sunnah, silakan niatkan pahalanya untuk kedua ibu bapa. Maka ibu bapak kita dapat pahala sedekah itu juga buat kita. Kita juga nggak kurang. Misla ujurihima, yang bersedekah juga pahalanya sama dengan pahala ibu bapaknya. Bi ghairi ayyan kuso, dengan tidak mengurangi, min ujurihima, dari pahala keduanya, syai'an, sedikit pun, ya. Jadi bila mana kita bersedekah, besar kecilnya niatin sedekah itu buat orang tua kita.
Sedekah sunnah. Sedekah ini bukannya sedekah duit aja, bukan sedekah makanan saja, minuman saja, bukan. Tetapi juga sedekah dengan baca Quran, sedekah dengan zikir, sedekah dengan tasbih yang kita baca, takbir. Kita niatin pahalanya buat orang tua kita. Ya, baik itu kita ketika membaca Quran, kita niatin sesudahnya, Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah pahala yang telah kami baca. Minal Qur'anil azim, daripada Qur'anil azim, wa minaz zikri, daripada zikir. Apa saja yang kita baca, pahalanya li abawaihi, untuk kedua ibu bapanya, untuk kedua liwalidayhi atau li abawaihi, untuk kedua ibu bapak kita. Orang tua kita dapat pahala, kita juga dapat pahala. Dan pahala kita nggak mengurangi. Dengan sebab kita, bacaan kita, sedekah kita, jadikan untuk kedua orang tua kita. Jadi malah double Allah berikan pada kita. Kita mau pergi umrah, kita mau udah berkali-kali umrah, niatin pahalanya buat orang tua kita. Orang tua kita dapat, kita juga dapat. Bahkan bisa lebih banyak pahala kita mengumrahkan orang tua kita, 10 kali lipat ganda. Kalau kita buat kita hanya 1 katakan, tapi kalau buat orang tua kita dapat 10. Orang tua kita dapat tetap 1, malah lebih banyak. Begitu juga haji. Buat kita tuh dapat 10 kali. Apalagi orang tua kita belum haji. Kita haji yang kedua kali. Niatkan tuh buat orang tua kita. Sebab orang tua kita belum haji dulunya. Maka kita mendapat pahala 10 kali lipat ganda. Kalau buat orang lain kita dapat pahala 7 kali lipat ganda. Buat orang tua kita 10 kali lipat ganda. Jadi begitulah keuntungan orang tua yang mempunyai anak yang soleh, yang rajin ibadah. Jangankan dia niatkan pahalanya buat kedua orang tuanya, dia nggak niatin juga dapat orang tuanya. Dia nggak niatin buat pahala orang tuanya itu, tetapi dia dapat. Apalagi kalau tiap hari Jumat biasa ziarah ke kubur, nungguin orang tua kita. Kalau belum datang, mana ini anak gue belum datang, ngirimin pahala. Ya, kayak kita udah rutinin, kesian orang tua kita. Atau enggak ke kubur, yang penting tiap malam Jumat supaya kita baca Yasin, kita baca baca Quran, apa saja, ya. Nggak sempat ke kubur, nggak apa-apa, sama aja, pahala mah dapat. Cuman keuntungan kalau kita ke kubur ziarah, kita beri salam sama orang tua kita, kita beri salam sama dia, kita doakan semuanya ahli kubur, bukan orang tua kita aja. Semuanya ahli kubur dapat ampunan karena kita datang ziarah ke situ dan kita baca 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tuh 3 kali. Ahli kubur dapat ampunan dari segala dosa. Wah, ya, itu berkahnya kita kalau ziarah kubur. Tambahin tuh, bukan beri salam aja, baca kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah itu, ya. Bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la
la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau perempuan gimana? Perempuan boleh nggak ziarah? Boleh, yang penting tahu aturannya, ya, tahu aturannya. Walaupun kenapa dulunya dilarang oleh Rasulullah ziarah kubur, lantaran orang dulu kalau ziarah kubur minta-minta dengan ahli kubur, itu yang nggak boleh. Jadi jangan datang ke ahli kubur minta-minta. Emaknya umpamanya doain nih cucu lagi mau nikah umpamanya, ya, biar lancar semuanya, panjang jodohnya. Jangan. Kita berdoa kepada Allah buat dia. Nah kalau dia masih hidup, baru kita minta didoain sama dia, orang tua. Datengin orang tua kita, minta bantu doa dari orang tua kita. Tapi kalau dia sudah meninggal, kita yang ngedoain, dia minta doa kita. Dia berdoa buat kita, ya, ya, yang kita yang berdoa untuk kedua orang tua kita, doain dia. Kalau waktu masih hidup kita minta doain, kalau dia udah meninggal kita yang ngedoain dia, gitu. Jangan minta-minta beli kubur, sama baba doain ini, ya saya lagi mau ada urusan penting, umpamanya supaya lancar urusan ini, apalagi mau jual tanah tuh yang sebelah rumah, katanya buat apa lu tongeng, ditanya lah, ya, untung aja dengan nyaut ya kan. Nah ini salah kaprah tuh, salah kaprah, ya. Jangan diajak ngomong orang tua kita, walaupun dia dengar, dia tahu apa yang kita minta, dia tahu. Tapi tergantung. Kadang-kadang ahli kubur ada di kuburnya, kadang-kadang keluar. Kadang-kadang keluar juga, ya. Seperti kita nih ziarah nih ke Wali Songo nih, itu kadang-kadang enggak ada dia di situ. Apalagi ke Mekah, apalagi kemana, ya. Kadang-kadang enggak ada. Kita udah rame aja, oh, assalamualaikum ya Allah, padahal enggak ada dia gitu, ya. Ziarah tuh pada ahli kubur. Jadi ziarah ini disunahkan hari Jumat, ya, hari Jumat, dan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya ziarah kubur orang tua. Kemis atau Sabtu kalau nggak sempat Jumatnya. Nah kalau nggak sempatnya besok Jumat nggak sempat, nah sekarang sempat nih Kemis ziarah itu. Nah, Kemis nggak sempat. Nah, kemudian wah ternyata hari Jumatnya halangan, boleh hari Sabtu. Itu masih abdolnya, ya, dari Sabtu. Dan sekalian rahimakumullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair. Maka biyadihil khair tuh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali baca. Maka ahli kubur mendapatkan ampunan segala dosa dari bacaan kita. Subhanallah, bukan kita aja, ahli kubur mendapat ampunan dosa, siraman ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan kita kalimatut thayyibah. Wal Bazzaru, dan Imam Bazzar juga meriwayatkan sebuah hadis, sab'un, ada 7 perkara tajri mengalir lil abdi bagi seorang hamba, wa huwa fi qabrihi, padahal dia sudah di dalam kuburnya, sudah meninggal nih hamba nih, tapi masih ada 7 perkara yang mengalir kepada dia pahalanya, ya, padahal dia udah meninggal. Mana yang pertama? Man 'allama ilman, orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada seseorang, kemudian ilmunya itu dimanfaatkan.
Ya, ilmunya itu dimanfaatkan oleh yang muridnya, oleh muridnya dimanfaatkan. Maka dalam pengamalan ilmunya itu mendapat pahala bagi yang mengamalkan dan bagi orang yang mengajarkannya. Nah, seperti saya tadi ngajarin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diamalin tuh sama bapak-bapak, ibu-ibu, amalin tuh. Ibu-ibu dapat pahala tanpa kurang sedikit pun, bapak-bapak juga, saya juga kebagian. Yang ngajarin gitu. Ya. Makanya bila mana kita punya ilmu, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Orang itu bisa karena kita, maka kita akan dapat pahala bila mana ilmu itu dimanfaatkan. Apalagi ini nasib guru badannya ya, nasib dosen, nasib ya muallim, ustaz ya, luar biasa. Ilmunya sangat bermanfaat. Ya, selagi dia niatkan menuntut ridha Allah Ta'ala. Itu yang pertama, ilmu yang kita berikan kepada orang lain, kepada murid kita, kepada siapa saja. Tiba-tiba ilmu itu diamalkannya, maka kita mendapatkan pahala sama dengan dia yang mengamalkannya. Au karyanahran, au karonahran, atau dia itu yang mengalirkan air sungai, solokan pokoknya, pengairan, ya, pengairan seperti sawah di mana gitu, irigasi untuk mengairi sawah-sawah, kebun-kebun yang pada kering. Masya Allah, Pak. Sama juga kita ngasih solokan dari air-air dari rumah orang, kemudian kita giring ya, di depan rumah kita ada solokan, kita mampet, kita bersihin, itu pahala luar biasa. Mampet karena banyak sampah yang kita buang di situ, maka kita wajib angkat tuh sampah dari situ. Itu pahala luar biasa. Ya, di mana kita memberikan kelancaran, air sampah-sampah yang ada di lingkungan kita akan menjadi penyumbat, maka sampah-sampahnya itu wajib kita buang. Nah, apalagi sekarang di musim hujan umpamanya banyak kebanjiran akibat sampah dan sebagainya. Bahkan ada aturan membuang sampah sembarangan itu ada dendanya itu. Ya, ada dendanya. Ya. Itu mengalirkan air melalui solokan. Oh, zaman dulu bilang uangan gitu, uangan, irigasi istilah kita, pengairan, masya Allah, petugas pengairan itu luar biasa. Au haparobiron, atau menggali sumur. Menggali sumur ini buat umum, menggali sumur atau mantek. Sekarang mantek ya, mantek kita bikin toren buat umum. Di mana orang situ nggak punya air, maka diberikan ya, dipantek. Seperti Pak Soeharto itu ya, ingat benar saya, dia memberikan air bersih dengan memantek di pesantren Darul Qolam ya, di Gintung, Tangerang Gintung. Dulu airnya di situ kotor banget, kotor kuning, udah nggak bisa dipakai deh. Buat nyuci baju pada kotor, bahkan pada kuning, ya apalagi kaos putih begini, jelek jadinya. Dicuci dengan air itu sana. Anak-anak santri dulu di sana, waktu baru dibangun sana, jelek banget tuh air. Nah, tiba-tiba ada kunjungan dari presiden kita saat itu, Pak Soeharto, datang ya mengunjungi pesantren di Darul Qolam Gintung. Nah,
sampai di sana apa yang dibutuhkan di sini Pak Kiai. Nah, di sini perlu air, Pak. Sebab air di sini sangat buruk. Sampai sekarang pengairan itu bagus, ya, dihasilkan dari sumbangan Pak Soeharto. Nah, ini Pak Soeharto mengalir terus kepada dia, ya. Makanya beliau banyak banget jasanya sebetulnya sebelum yang lain. Luar biasa. Dulu sampai sebut Bapak Pembangunan tuh. Dari itu banyak jasanya untuk umat Islam, ya, luar biasa. Subhanallah. Maka kita tetap kepada penguasa-penguasa kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu yang banyak jasanya. Jangankan banyak, sekecil-kecilnya jasanya harus kita syukurin dan kita nikmatin, sehingga nanti insya Allah mengalir terus kepada orang-orang tua kita, kepada yang berderma, pahalanya mengalir terus kepada dia. Alhamdulillah, kita juga di sini umpamanya nih, ya, nyumbang yang nanggung apa, listrik umpamanya nih di masjid ini, siapa yang nanggung listrik? Mungkin ada satu orang nanggung listrik, ya, ya, itu luar biasa. Itu akan diterangkan di alam kuburnya itu, ya, diterangkan di alam kuburnya nanti dengan niat lillahi ta'ala. Ada salah satu teman saya juga yang beberapa masjid ditanggung tentang listrik, yang begitu dengar hadis ini, ya, tentang hadis itu dipakai benar sama dia tuh, sampai dia meninggal sekarang. Saya yakin dia di kuburnya tuh ada terang gitu. Sebab bapak sekarang dia meninggal diterusin tuh listrik, dibayarin sama anaknya gitu, dibayarin listrik masjid-masjid, beberapa masjid di Muhammadiyah. Maka jangan kita merasa ini, rasa cukup aja, jangan. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita untuk kehidupan yang abadi dari alam kubur sampai negeri akhirat kelak nanti. Sekarang masih dalam kubur, masih dalam barzah. Kalau sudah di alam kubur enak, di situ dia, di sana nanti akan lebih enak. Kalau di alam kubur aja sudah sengsara, di sana lebih merarat dia, ya. Makanya ciptakan hidup ini adalah bukan hanya untuk meraih keberuntungan dunia, tetapi untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Itu sangat penting kita cari bekal. Apalagi di usia-usia senja nih, kayak kita sekarang ini, ya. Waduh, apalagi tinggal nungguin kapan ini, ya, umur kita akan berakhir. Mau tidur kita banyakin zikir, ya. Masya Allah. Tuh pengakhiran, kemudian bikin sumur, ya, bikin sumur untuk umum, atau yang menanggung ini mesinnya, mesin air. Pokoknya mesin air kalau rusak ngomong aja sama kita, umpamanya. Kalau perlu ganti saya yang nanggung. Insya Allah tuh, tolong diteruskan umpamanya sampai kepada anak-anaknya. Ya, luar biasa. Sebab itu salah satu karunia yang sangat besar adalah air. Coba kalau udah nggak ada air di dunia ini, ya, penghidupan kita putus begitu saja. Au gorosa nahlan, atau menanam pohon kurma. Nah, pohon kurma diwakafkan gitu. Zaman Rasul kan begitu banyak sahabat-sahabat. Abu Bakar Siddiq begitu dengar ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, tidak akan kamu memperoleh kebajikan sehingga Anda harus menginfakkan apa yang kamu cintai. Kalau masih kamu cinta dengan sesuatu, kamu pelit, kamu nggak keluarkan, kamu nggak infakkan karena sayang katanya, jangan mengharapkan dapat kebajikan. Nah, jadi kalau pengen dapat kebajikan, pengen pahala yang besar, kita menginfakkan apa yang kita cintai di dunia ini. Kita infakkan untuk di jalan Allah. Wah, Abu Bakar Siddiq langsung dia serahkan tuh 2/3 daripada hartanya. Dia punya ladang, kebun kurma. Ya Rasul, silakan buat fisabilillah. Nah, begitu besar.
Kemudian Rasul katakan jangan semuanya, jangan semuanya. Uang 2/3 aja, 2/3, jangan juga. Setengah ada separuh nih, biar saya wakafin, niatin wakaf, jangan juga, jangan separuh. Siapa tuh? 1/3 cukup. 1/3 dari kekayaan kita wakafkan cukup. Ya, pemain punya 3.000 meter, 1.000 meter itu udah cukup banyak. Sebab kita punya anak kita nanti punya anak lagi, cucu dan sebagainya. Dia kita siapin buat dia juga, jangan buat kita doang. Begitu. Jadi harta kita siapkan buat kita, dan kita siapkan buat anak cucu kita. Anak cucu kita akan berkembang sampai ke cicit, sampai ke apa lagi? Sesudah cicit apa lagi tuh, Bu? Kenal nggak? Anaknya cicit. Ya, nah itu harus kita ingat juga. Mudah-mudahan aja kita doain dah, dunia masih luas, gitu ya. Apalagi kalau kita lewat jalan tol, masih banyak tanah kosong itu sebenarnya. Ya, kita lewat jalan tol masih banyak itu, sawah, gunung, masih banyak tanah kosong. Makanya sekali-kali jalan, jangan utak-utak di sini mulu. Ya, nyari kontrakan, mana tanah kosong dikit ini, jangan. Cari jalan keluar. Kali-kali kita jalan ke gunung gitu. Dari Sumatera, terus banyak. Masih luas, tenang kita jadinya. Ya. Kalau gitu masih ada tanah pas kita nemplok di situ, pas kita tinggal ya. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Nah ini kita semuanya rame-rame kebagian nih, paling dikit ya, sedikit-dikitnya paling ada juga ya amal kita buat masjid. Itu yang akan mengalir terus. Au warasa mashaban, atau mewariskan, mewakafkan mashab Quran, dibaca sama orang tersebut. Ini Qurannya kan pada udah kumel-kumel nih ya, udah pada copot ini kulitnya ya. Ini tandanya rajin dibaca nih. Kalau memang Qurannya utuh aja berarti nggak dibaca-baca nih. Ya berarti cuma sini rajin bacanya nih Quran. Bapak udah pada robek begitu. Tempat saya begitu juga. Santri sudah kita siapin. Ya kan setiap pagi dibaca tuh kan. Ya. Setiap asar dibaca. Setiap malam dibaca, dipegang. Jadi udah banyak pada orang, biarin aja. Ini tandanya sering dibaca di Quran. Kalau nggak pernah dibaca, utuh aja tuh. Kan ada orang yang masih pegangan yang utuh. Wah, berarti nggak pernah dibaca. Ya, ini hadirin sekalian rahimakumullah. Au taroka waladan yastaghfiru lahu, atau meninggalkan anak yang senantiasa beristighfar lahu buat orang tuanya ba'da mautihi, sesudah orang tuanya meninggal. Ya, anak yang kita tinggalkan di dunia ini, dia sering mendoakan kita istighfar setiap pada sholat, apalagi astagfirullahaladzim li wali walidayya, gitu kan, wali ashabil hukukil wajibat alayya. Maka anak ini memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, dan sangat dinantikan istighfar ke anak-anak ini untuk kedua orang tuanya setiap pada sholat. Mudah-mudahan jangan ditinggalkan wiridan sesudah pada sholat. Itu sangat menguntungkan kita nanti di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.